warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara para habaib dan para alim ulama yang saya muliakan, saya minta tidak mampu menyebutkan dan menyapa satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya pada yang lain. Takzim dan hormat saya secara khusus buat pimpinan Majlis Taklim Al-Habaib Al-Walid Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Jemaah hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ke-23 ini kita dipertemukan Allah, kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan sesuatu yang kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari kalian di yaumil akhir. Saya merasa mendapat kehormatan Habib Habib ini di sini, dan ini saya lagi membuktikan bahwa kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita mengikuti apa yang Rasulullah sabdakan kepada kita semua. Saya membawa umroh ini sedekat mungkin dengan para ulama, karena Rasulullah bersabda, "Sultani minan nasi wa sulhan nasi, wa idza fasada nasi al-ulama wal umarah." Kalau kedua kelompok ini baik, ulama dan para umarah, insyaallah umat kita juga menjadi umat yang baik, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, saya berterima kasih secara khusus karena umat Islam ini sudah mendoakan kota kita, kota Jakarta. Jadi begini tidak lain tidak bukan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Kota Jakarta bisa dalam keadaan tenang seperti ini, kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Ini tidak lain karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya memimpin Jakarta hampir 5 tahun. Nggak ada satu juga kejadian di Jakarta yang menyebabkan umat Islam tidak bisa beribadah dengan tenang. Ini semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mari kita bersyukur, tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar lagi buat umat Islam, buat kota Jakarta yang kita cintai ini. Bagaimana firman Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabi lasyadid." Kemudian hadirin yang terhormat, saat itu kita beri doain, mudah-mudahan kota Jakarta tetap ada dalam keadaan tenang. Selanjutnya, ya, waktu khusus nanti pada saat kita melaksanakan pemilihan umum kepala daerah putaran yang kedua, tanggal 20 September. Orang Islam di Jakarta ini 85% dari seluruh penduduk yang ada. Kalau umat Islam pandai menjaga ukhuwah, tidak ada satu kekuatan dari manapun yang bisa menggoyahkan umat Islam di Jakarta. Allahu Akbar. Oleh karena itu menjadi tugas kita semua untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan kalau umat Islam bisa bersatu menjaga ukhuwah kita, Allah akan membukakan jalan yang lapang buat kota Jakarta ini. Kita bawa sama-sama lebih dekat dengan Allah. Saya menjadi gubernur tidak lain tidak bukan, saya akan mendharma baktikan sisa umur saya ini untuk kota Jakarta, supaya kita bersama-sama dengan umat Islam bisa membawa kota Jakarta ini lebih dekat dengan Allah. Jadi saya juga minta kepada habaib para alim ulama untuk menyampaikan kepada umat, begitu banyak firman Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang mewajibkan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wabil khusus di sisa bulan Ramadan ini, kita perbanyak iktikaf, kita perbanyak tadarus, kita perbanyak pemahaman mengenai ayat suci Al-Quran, mengenai perintah-perintah Allah, dan kita jauhi larangan-larangannya. Banyak sekali pedoman yang kita
di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga tidak lepas dari pedoman umat Islam ini berpolitik. Umat Islam memilih pimpinannya. Betul? Dan itu saya minta para ahli ulama, para habaib untuk menyampaikan firman Allah dan agar umat Islam memahaminya, kemudian mengamalkannya. Dan mudah-mudahan dengan demikian kota Jakarta ini akan senantiasa dekat kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak boleh ngomong kebanyakan. Kalau saya tafsirnya saya sebutin, tak saya disalahin lagi. Masalah ada minta soalnya. Ya. Tapi saya cuma mengingatkan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 144, ya. Al-Maidah ayat 51, Ali Imran ayat 28. Sudah tegas Allah berfirman bagaimana kita harus memilih seorang pemimpin. Sekali lagi, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah sebaik mungkin di kota Jakarta. Kalau 85% warga Jakarta ini bersatu, tidak ada satu kekuatan lain pun yang akan merubah tekadnya umat Islam bersama-sama pemimpinnya membawa kota ini lebih dekat ke dalam Allah. Mari kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang paling baik buat kita semua, buat umat Islam di Jakarta, memberikan pimpinan yang amanah, pimpinan yang bisa kita percaya dan membawa umat ini bersama-sama mendekati keberkahan Allah dan selalu mendapatkan berkah Allah. Ya. Habib, saya minta tolong doain, kita doain Habib yang pada sehat, biar Habib selalu sehat, ya. Sehat walafiat dan bisa memberikan bimbingan pada kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Habib juga bisa menunjukkan jalan bagaimana kita harus membawa kota Jakarta ini untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Habib. Saya minta tolong doain bacakan Fatihah, mudah-mudahan kota Jakarta dijauhin dari musibah, amin. Mendapatkan keberkahan Allah, amin. Dan insyaallah pada tanggal 20 nanti dapat pemimpin yang amanah untuk membawa kita semua bersama-sama menuju ke jalan yang Allah ridhoi. Ya, Allahumma wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.